Oke ya, balik lagi dengan saya Irfan, yaitu dengan biasa disebut ya, yaitu fun trade ya, dengan teknikal yang saya buat sendiri ya, yaitu smart capital concept ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang structure investment ya, yaitu yang pastinya valid. Oke, apa sih investment gitu kan? Apa itu investment gitu dan fungsinya apa? Oke, di sini saya akan membahas tentang investment yang valid. Oke. Structure investment adalah pergerakan harga yang disengaja dibuat untuk memancing trader retail, oke, memasuki pasar ke arah yang salah. Nah, di situ udah jelas, oke. Jadi, ya, fund-fund besar, smart money, itu sengaja ya dibuat untuk memancing para retail ya, memasuki pasar dengan skala structure yang salah. Nah, itu ya kesalahan-kesalahan trader retail di situ dan memang disengaja. Makanya smart capital concept ya yaitu mengfollow ya terhadap apa? Terhadap institusi besar ya ketika masuk ke market ya seperti itu. Sehingga capital money bisa mendapatkan likuiditas atau order untuk melakukan entry besar ke arah sebaliknya. Nah, ya seperti itu ya. Tujuannya ya yaitu menjebak ya, atau mengambil para retail ketika retail itu memasang SL atau pending order lalu bergerak ke arah yang sebenarnya diinginkan institusi besar. Seperti itu ya. Jadi fungsi apa investment itu mengurangi kalau secara teknikal ya mengurangi range terhadap seller ya atau buyer ketika valid terjadinya investment seperti itu ya. Oke, next ya. Baik. Oke, dasar-dasar structure pada pasar, oke, yaitu tren besar. Ya udah pasti, pasti kita lihat dulu terhadap tren besarnya, ya, yaitu gerakan pasar berupa uptrend, downtrend, dan sideways. Oke, itu adalah dasar dari pergerakan harga terhadap XAU USD, ya, seperti itu. Higher high and lower high, ya. Itu adalah pergerakan structure market dan memang kebiasaannya seperti itu pergerakannya, yaitu higher high ya, higher low, lower high dan lower low. Nah, seperti itu. Jadi ketika reject itu biasanya kita tarik Fibo ya, area apa? Area golden ratio atau bisa disebut OTE ya kalau saya pribadi yaitu optimal trade entry ya seperti itu. Itu menjadikan higher low kebiasaannya ya seperti itu. Dan support and resistance itu sudah terjadi dan kita harus paham ya sebelum kita memahami teknikal lainnya yaitu support and resistance. Level penting untuk potensi pembalikan harga. Level penting, oke, level penting dengan skala besar, ya, tren besar gitu ya, seperti itu. Next, apa itu investment? Ya, investment harga, ya, contohnya pergerakan yang menipu trader untuk mengantisipasi arah, ya. Fase manipulasi harga, ya, biasanya terjadi sebelum pergerakan besar, ya, seperti itu. Jadi ketika harga, ya, harga, ya biasanya dimanipulasi oleh harga untuk mengambil likuiditas besar, yaitu bisa disebut fake breakout, mengumpulkan likuiditas untuk membreakout harga melanjutkan terhadap trennya. Seperti itu ya. Itulah fungsi salah satu dalam investment ya, seperti itu. Next, konfirmasi ya. Definisi dan pentingnya investment yaitu konvensional menandakan investment selesai dan harganya bergerak si seller ataupun si buyer sesuai arah yang berikut harga ya untuk mengurangi range pembalikan breakoutnya dan melanjutkan tren
besarnya. Seperti itu, ya. Jadi, smart capital konsep konsep ya, yaitu follow terhadap tren ya, seperti itu. Kita bisa entry pending ya, pending order terhadap tren besarnya, tren bullish maupun bearishnya, seperti itu ya. Dan kita jangan lupa terhadap keputusan yang tepat ya, yaitu disiplin dan sabar ya, kesabaran ya. Yaitu meningkatkan akurasi entry dan exit yang pas ya. Jadi kita harus tahu kapan kita masuk dan kapan kita keluar dari market ya. Semakin kita sabar ya, yaitu semakin kita akurasinya tuh probabilitasnya tinggi gitu ya. Dan memang rata-rata trader retail ya, yaitu panas gitu ya, panas terhadap ketika market itu likuiditasnya tinggi. Nah, itu ya kesalahan-kesalahan terhadap trader retail ya, seperti itu. Next, metode konfirmasi structure ya, itu sebelum terjadi enhancement ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap structure market. Contohnya break of structure atau bisa disebut BOS ya, yaitu harga menembus structure trend yang sedang berlangsung ya. Jadi breakout structure itu adalah breakout terhadap pergerakan tren bullish ya. Jadi cuman mengambil likuiditas doang untuk melanjutkan trennya. Seperti itu ya. Itu adalah contoh breakout structure. Nah, nextnya yaitu change of character ya, atau COTS ya. Yaitu perubahan tren dari bearish ke bullish atau sebaliknya. Jadi ya, fungsi change of factor adalah perubahan tren ya, breakout trend terhadap ketika terjadinya bullish dan dibalikan menjadi bearish gitu ya. Itu adalah fungsi terhadap change of character seperti itu ya. Next, order block, area harga yang sering ditolak sebagai titik konfirmasi ya. Contohnya adalah harga ya yang dimanipulasi terhadap market ya. Dan sebelum market terjadinya likuiditas yang besar ya, atau konfirmasi imbalance yang signifikan ya, seperti itu. Jadi bullish and bearishnya sebelum terjadinya pasti ada order block di situ untuk ditolak sebagai titik konfirmasi. Jadi bisa area untuk terjadinya pending order di situ, entah itu buy limit atau sell limit ya. Itu probabilitasnya lumayan tinggi lah. Saya bisa akui order block itu konfirmasinya bisa terjadinya probabilitas sekitar 80 persenan ya, tergantung strukturnya seperti itu ya. Jadi ada area order block valid dan invalid. Nanti kita akan bahas ya. Change of factor dan break of structure yang valid. Oke, next. Indikator tambahan. Nah, saya pun memakai indikator tambahan ya, seperti Fibo ya, entah itu Fibo retracement atau ekspansi untuk membantu validasi terhadap structure market yang akurasi kuat ya. Ketika retracement dipakai, kita mencari area titik 0,5 dan saya areakan itu sebagai optimal trade entry. Nah, itu adalah konfirmasi yang kuat dan kita lihat structure market entah ada BPR atau Fair Value Gap ya, seperti itu ya. Nanti kita bahas step by step entah itu break of structure, change of character, order block, fair value gap, BPR dan lain halnya ya. Jadi next pantengin video saya ya. Saya akan membahas invalid dan validnya terhadap market ya, seperti itu. Next, contoh konfirmasi pada structure uptrend, identifikasi high glow ya, tunggu investment dan cari break of structure sebagai konfirmasi. Jadi ya, market itu ketika manipulation halus terjadinya break of structure untuk memanipulasi atau membreak out harga, terjadinya pengurangan range si buyer maupun si sellernya. Ketika pengurangan itu, kita titik areanya itu mencari area yang terdekat. Entah itu fair value gap, entah itu BPR, atau beri OB gitu ya, atau order block gitu ya. Seperti itu. Ketika downtrend ya, kenari lower high ya, lower high ya, amati investment di resisten ya. Ya kebalikannya, kebalikan sih
terjadinya uptrend ya. Konfirmasi lewat change of karakter. Ketika harga membreak out dengan skala mungkin ranging di situ ya, itu bisa dijadikan konfirmasi change of karakter terhadap tren bullish-nya. Seperti itu guys ya. Time frame. Pilih time frame yang lebih tinggi untuk konfirmasi lebih valid ya, yaitu kalau saya pribadi ya, yaitu time frame H1 ya. Kenapa? Karena itu adalah time frame ya, middle terhadap time frame lainnya. Ya, itu lebih valid karena ya, H1 adalah bias konfirmasi ya, precision konfirmasi dan valid terhadap change of character, order block, break of structure, change of character dan halnya. Nah, konfirmasi yang pasnya kita bisa lihat di time frame M5 atau M15 ya. Seperti itu. Dan memang M5 itu harus terjadinya change of factor terlebih dahulu agar konfirmasi reject terhadap H1-nya itu lebih valid. Seperti itu ya. Studi kasus analisis XAUUSD time frame H4 ya. Identifikasi structure, temukan pattern high low, lower high untuk penentuan trend ya. Udah pasti ya terjadinya high and low di time frame H4 ya. Endorsement dan konfirmasi. Analisa breakout palsu dan sinyal konfirmasi. Oke. Fungsi endorsement yaitu membreakout dengan skala manipulation ya untuk kena SL terhadap retail ya, seperti itu ya. Jadi saya langsung ke endorsement. Kenapa ya? Karena kita harus tahu ya, manipulasi ya institusi besar itu berpengaruh terhadap pergerakan yang sangat signifikan. Jadi kalau saya kasih ilmu investment, Bapak Ibu di sini pasti paham ya dan pasti profit besar ketika memahami terhadap investment. Seperti itu ya. Entry and manajemen risiko ya, penempatan entry, stop loss dan take profit ya. Itu harus ada mentor sebenarnya karena kita tidak tahu ya high and low-nya itu yang pasti ketika terjadinya change of character ya. Jadi kalau harga terjadi change of character itu pasti udah tembus dan dalam. Nah, kita harus tahu change of character-nya di mana, high valid dan low validnya itu di mana gitu ya. Kita harus tahu. Makanya itu ketika kita tidak paham, carilah mentor ya profesional terhadap market ya. Itu saran saya. Oke, seperti itu ya. Kesimpulan dari langkah-langkah selanjutnya adalah manfaat konfirmasi membantu meningkatkan akurasi keputusan trading ya. Konfirmasi yang pas ya dan kesabaran yang pas itu menjadikan probabilitas yang tinggi ketika Bapak Ibu di sini memasuki market dan keluar dari market. Seperti itu ya. Manajemen risiko selalu jadi kunci utama keberhasilan ya. Jadi kita harus tahu resiko yang kita ambil, loss-nya berapa, profitnya berapa, dan kita harus ikhlas lah ya untuk ketika market itu kena terhadap SL dan saran saya ya, ketika market itu mendekati SL, jangan dilepas ataupun ditambahi ya, seperti itu ya. Makanya Bapak Ibu di sini harus mempunyai mentor ya. Itu ya saran saya dan itu pun sesuai dengan pengalaman saya ya, seperti itu ya. Latihan konsisten. Pengalaman adalah guru terbaik dalam menguasai teknik ini. Jadi ya, Bapak Ibu di sini banyak teknikalnya, ya. Banyak banget teknikalnya gitu ya. Cuman tidak ada pengalaman. Itu cuman halusinasi sebenarnya ya. Karena kenapa? Teknikal pun harus diiringi dengan pengalaman. Karena kita tahu misalnya invalid dan low valid, invalid dan valid, ya. Seperti itu contohnya. Jadi kita tahu order block yang valid mana, perfil game yang valid mana, BPR yang valid mana, ya. Itu maksud saya, ya. Ketika kita paham terhadap pengalaman pergerakan market, kita udah tahu market structure ini bakal kemana. Dan likuiditas yang kuat untuk memberi out sampai mana, ya. Karena banyak area
konfirmasi untuk memberi ke out market. Cuman dengan skala pengalaman yang tinggi, kita tahu ya likuiditas terendahnya atau pelemahan liquid seller maupun bayarnya itu di area mana. Seperti itu ya. Peringatan ya, peringatan dari saya ya. Trading forex berisiko ya. Trading forex itu berisiko tinggi dan memang high risk, high income ya. Dan psikologi adalah hal penting ya bagi Bapak Ibu di sini ketika memahami dan masuk market ya. Gunakan modal yang siap hilang. Nah, ya. Jadi masuk market ya atau trading forex itu harus memakai uang dingin. Kenapa? Kita harus ikhlas ketika uang itu hilang di market ya. Nah, seperti itu adalah kebiasaan trader tanpa mentor. Jadi belajarnya itu secara membuang uang ke market. Ya. Dengan adanya mentor, mentor itu pasti memberitahu bahwa area itu salah untuk jadikan konfirmasi. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu di sini saran saya banget ya, harus mempunyai mentor untuk memasuki market. Ya, itu saran terakhir dari saya. Oke, seperti itu. Mungkin itu adalah penjelasan simple ya dari saya terhadap investment ya. Mungkin nextnya saya akan memberikan nih, konfirmasi valid dan invalid terhadap area-area dari Smart Capital Concept ya. Jadi pantengin saja ya video-video saya ya. Semoga saya bisa membantu Bapak Ibu di sini untuk trading dengan profit besar ya. Mungkin itu saja dari ilmu atau edukasi dari saya ya. So, thank you guys. See you guys.